Pada suatu hari tersebut, tiah seorang lelaki di tanah Pasunda bernama Si Kebayan. Ia lelaki yang pemalas namun memiliki banyak akal. Banyak akal pula dirinya meski akalnya itu kerap digunakannya untuk mendukung kemalasannya. Si Kebayan telah beristri, Nyi Itaung nama istrinya. Pada suatu hari Si Kebayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput sawah. Si Kebayan melakukan dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali. Mertua Sukabayan pun menyusul ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati Si Kebayan hanya duduk di pemantau sawah. Kebayan, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil tutut-tutut siput itu? Apa-apa, Bapak? Aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, Bah, begitu dalamnya sawah ini hingga langit pun terlihat di dalamnya, jawab Si Kebayan. Mertua Si Kebayan menjadi geram, didorongkan tubuh Si Kebayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Si Kebayan banyak tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah, katanya dengan senyum menyebalkannya. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua Si Kebayan menyuruh Si Kebayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Si Kebayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, Si Kebayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon. Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kebayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah nangka itu hanyut. Mertua Si Kebayan terheran-heran melihat Si Kebayan pulang tanpa membuat buah nangka. Mana buah nangka yang kuperintah untuk dipetik? Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, Si Kebayan menukas. Loh, bukankah buah nangka itu tadi telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba? Bagaimana maksudmu, Kebayan? Waktu kupetik buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Maka aku biarkan ia berjalan dan kusebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Kuperingatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar nangka tua, tak tahu diri, tidak menurut perintah pula. Ah, itu hanya alasanmu yang mengada-ngada saja. Kebayan, mertua Si Kebayan tersungkut-sungkut. Bilang saja kalau kamu itu malas membawa nangka itu ke rumah. Si Kebayan hanya tertawa-tawa meski dimarahi mertuanya. Pada waktu yang lain, mertua Si Kebayan mengajak menantunya yang malas lagi bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung untuk tempat kacang koro yang mereka petik. Baru beberapa buah kacang koro yang dipetiknya, Si Kebayan telah malas untuk melanjutkannya. Sukabayan mengantuk. Ia pun lantas tidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua Si Kebayan menyelesaikan pekerjaan. Ia sangat keheranan karena tidak mendapati Si Kebayan bersamanya. Dasar pemalas, gerutunya. Ia tentu telah pulang duluan karena malas membawa karung berisi kacang koro yang berat. Mertua Si Kebayan terpaksa menggotong karung berisi Si Kebayan itu kembali ke rumah. Betapa terperanjatnya ia saat mengetahui isi karung yang dipanggulnya itu bukan kacang koro, melainkan Si Kebayan. Karung ini bukan untuk manusia tapi untuk kacang koro, omel mertua Si Kebayan setelah mengetahui Si Kebayan lah yang dipanggulnya hingga tiba di rumah. Keesokan harinya, mertua Si Kebayan kembali mengajak menantunya itu untuk ke kebun lagi guna memetik kacang koro. Mertua Si Kebayan masih jengkel dengan kejadian kemarin. Ia ingin membalas dendam pada Si Kebayan.
Ketika si Kebayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua si Kebayan masuk ke dalam karung dan tidurlah ingin si Kebayan memanggulnya pulang seperti yang diperbuatnya kemarin. Azan zuhur terdengar dari surau di kejauhan. Si Kebayan menghentikan pekerjaannya. Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tertidur tanpa banyak bicara. Si Kebayan lantas mengangkat karung itu dan menyeretnya. Terperanjatlah mertua si Kebayan mendapati dirinya diseret si Kebayan. Ia pun tertiak-tiak dari dalam karung. Kebayan, ini apa? Jangan engkau seret. Apa seperti ini? Namun si Kebayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu sehingga tiba di rumah. Katanya serat menyeret karung ini untuk tempat kacang koro, bukan untuk manusia. Karena kejadian itu mertua si Kebayan sangat marah kepada si Kebayan. Ia mendiamkan si Kebayan, tidak mau mengajaknya berbicara dan bahkan melengoskan wajah jika si Kebayan menyapa atau mengajaknya bicara. Ia terlihat sangat benci dengan menuntutnya yang malas lagi banyak alasan itu. Si Kebayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya. Bagaimana juga ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia lantas mencari cara agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya. Ia pun bertanya pada istrinya perihal nama asli mertuanya. Mengetahui nama asli mertua itu pantangan Akang, kata Nyi Itung memperingatkan. Bukanlah Akang sudah tahu masalah ini? Si Kebayan berusaha membujuk. Sebutkannya jika ia hendak mendoakan mertuanya itu agar panjang umur, selalu sehat, murah rezeki dan jauh dari segala mara bahaya. Jika aku tidak mengetahui nama apa, bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada Abah dan malah bertuju kepada orang lain? Nyi Itung akhirnya bersedia memberitahu jika suaminya itu berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia itu. Nama Abah yang asli itu Kinolet Dandat. Ingat, jangan sekali-kali engkau sebutkan nama Abah itu kepada siapapun. Setelah mengetahui nama asli mertuanya, si Kebayan lantas mencari air enau yang masih mengental. Diambilnya pula kapuk dalam jumlah yang banyak. Si Kebayan menuju lubuk tempat mertuanya itu biasa mandi. Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya dengan air enau yang kental dan menempelnya kapuk di sekujur tubuhnya. Si Kebayan kemudian memanjat pohon dan duduk di dahan pohon serayu menunggu kedatangannya mertuanya yang akan mandi. Ketika mertuanya sedang asik mandi, si Kebayan lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih berat. Nol net. Mertua si Kebayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil. Seketika ia menatap arah sumber suara memanggilnya. Kian terperanjat ia ketika melihat ada makhluk putih yang sangat menyeramkan pada pandangannya. Siapa engkau itu? Tanyakan berbata-bata. Nolnet, aku ini kakek penunggu lubuk ini, kata si Kebayan. Aku peringatkan kepadamu, Nolnet, hendaklah engkau menyayangi Kebayan karena ia cucu kesayanganku. Jangan berani engkau menyia-nyiakannya. Urusan dia baik-baik, urus Sandang dan pasangannya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat. Mertua si Kebayan sangat takut mendengar ucapan kakek penunggu lubuk itu. Ia pun berjanji untuk melaksanakan pesan kakek penunggu lubuk itu. Sejak saat itu mertua si Kebayan tidak lagi membenci si Kebayan. Disayanginya menantunya itu, dicukupinya kebutuhan sandang dan pangan si Kebayan, bahkan dibuatkannya pula rumah meskipun kecil untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si Kebayan juga sadar akan sikap buruknya selama itu. Ia pun mengubah sikap dan perilakunya. Ia tidak lagi malas-malasan untuk belajar. Ia pun bekerja sebagai kehidupannya bersama istrinya membaik yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya. Si Kebayan juga bertambah sayang kepada Nyi Itung seperti sayangnya kepada mertuanya yang tetap baik berlakukan terhadap
terhadapnya. Mertuanya tetap menyangka si Kebayan sebagai cucu kakek penunggu Cabok. Ki Nolnet sangat takut untuk memusuhi atau menyiak-nyiakan si Kebayan karena takut tidak akan selamat dalam hidupnya seperti yang telah dipesankan kakek penunggu Lubuk.